Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Saya ingin mengajak saudara belajar dari bangsa Israel di padang gurun. Berkali-kali Tuhan menyebutkan bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Dan kemudian Musa sendiri setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, dalam kata-kata perpisahannya dia bilang begini, Ulangan pasal 31 ayat 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kenapa sih bangsa Israel disebut tegar tengkuk? Kenapa sih bangsa Israel disebut degil? Ya, saya mikir-mikir saudara, dan kemudian saya sampai pada pertanyaan tentang diri saya sendiri. Apakah saya lebih baik dari orang Israel? Apakah nggak sama tegar tengkuk dan degilnya dengan orang Israel di padang gurun? Kita perlu merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Saya katakan demikian. Sebab saudara, bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir. Dia mengalami mujizat yang besar selama di tanah Mesir. Kemudian mujizat yang lebih besar pada waktu mereka menyeberang Laut Teberau. Mereka menyeberang di tengah lautan yang menjadi kering. Tapi kemudian pada waktu tentara Firaun mengejar mereka, laut itu menutup kembali dan Firaun bersama dengan seluruh tentara yang mengikutinya binasa. Orang Israel sangat senang. Tapi kemudian setelah 3 hari mereka mulai ngomel. Mereka melupakan akan perbuatan Tuhan, akan mujizat yang mereka alami. Karena apa? Mereka tidak punya air untuk minum. Dan kemudian sepanjang perjalanan itu berkali-kali bangsa Israel ngomel, marah, menggerutu, menyesali Musa. Sebab Musa membawa mereka bukan ke negeri perjanjian, tapi justru ke padang gurun yang gersang. Dan orang Israel ngomel, makan mana terus. Ya, saya pikir orang-orang ini memang keras kepala dan degil, sudah melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Setiap kali ada mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi setiap kali mereka marah-marah lagi. Tapi saya berpikir lebih dalam begini saudara. Bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Mereka tidak digaji. Tapi seperti yang mereka katakan di Bilangan pasal yang ke-11, di tanah Mesir mereka itu cukup makan, tidak usah bayar. Daging, bumbu, rempah-rempah, semuanya mereka bisa makan sesukanya dan tidak usah bayar. Karena mereka budak dipiara oleh Firaun. Dan nampaknya Firaun memelihara mereka dengan cukup baik sehingga mereka kuat untuk bekerja. Mereka tidak susah untuk makan, mereka tidak susah untuk minum, mereka tidak susah untuk tinggal, papan ada, sandang juga ada. Saudara, yang paling penting bagi manusia itu apa sih? Kan sandang, pangan, dan papan. Sebetulnya pangan nomor 1, gitu. Kemudian sandang dan papan ini mengikutinya. Nah, kemudian orang Israel di padang gurun, saudara, mereka kehilangan semuanya itu. Mereka kehilangan semua itu. Bayangkan mereka dengan anak, dengan ternak yang begitu banyak, lalu berjalan 3 hari tanpa air. Anak-anaknya nangisnya kayak apa, minta minum. Ternaknya bagaimana? Kalau mereka punya keledai, apa keledainya mau jalan dalam keadaan kehausan begitu? Mereka berhadapan dengan masalah yang besar. Belum lagi mereka tidak punya tempat tinggal, kemah. Setiap kali mendirikan kemah, dibongkar lagi, berjalan lagi, dirikan kemah, tinggal di situ, entah berapa lama, dibongkar lagi, berjalan lagi, dan tanpa ketentuan. Mereka dapat mana? Tapi mana itu hanya cukup untuk sehari. Setiap kali mereka hanya dapat mana itu sehari. Padahal orang itu rasanya aman kalau dia punya cadangan, toh. Siapa di antara kita yang setiap hari cuma beli beras secukupnya saja? Hari ini perlu berapa? 2 on. Kita setiap hari makan beras 2 on, kita beli 2 on. Masak, besok pagi 2 on lagi masak. Kita beli untuk sebulan. Bahkan mungkin itu 2 bulan. Kita aman. Kita tidak repot. Cadangan ada dan seterusnya. Orang Israel, saudara, setiap hari ngambil mana untuk sehari. Sudah itu
habis. Besok ngambil lagi. Saudara, ini kan merupakan satu tuntutan iman yang mutlak. Apa kita mampu menghadapinya kalau kita diperhadapkan seperti itu? Pangan yang terpenting, mereka cuma punya sehari demi sehari, secukupnya saja. Papan tidak ada karena mereka harus tinggal di kemah. Pakaian 40 tahun tidak ganti-ganti. Mau nggak pakai pakaian 40 tahun tidak ganti-ganti? Juga sepatu 40 tahun tidak ganti-ganti. Saudara, saya mikir-mikir, kalau saya berada pada situasi yang seperti orang Israel di masa itu, belum tentu bisa bereaksi lebih baik. Mungkin sama atau lebih tegak tengkuk dan degil lagi. Saudara, Rasul Paulus melihat situasi jemaat dan dia memperingatkan jemaat, memperingatkan saya dan memperingatkan saudara, jangan sampai kita menjadi seperti orang Israel. Saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13 yang begitu keras kepala dan degil, setiap kali marah-marah, mengomel, tidak mau taat pada Tuhan dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka semua binasa. Ya, mungkin sudah pikir, ya bagaimana? Kita tidak akan mengalami itu. Betul. Tapi saudara, ada banyak orang yang belum sampai pada pengalaman itu sudah undur dari Tuhan. Meskipun dia ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dibeli dengan harga tunai, dia menghadapi masalah-masalah di gurun dunia ini, pencobaan-pencobaan di gurun dunia ini, dia undur. Dia marah pada Tuhan. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13, Rasul Paulus mengingatkan jemaat. Apa yang ditulis dulu? Ya, itu ditulis untuk menjadi contoh bagi kita yang hidup di masa kemudian. Jangan bersungut-sungut, jangan mencobai Tuhan. Ya, saudara, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita berada dalam pencobaan. Tapi kita harus sadar, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dengan kata lain, kita mampu memikul pencobaan yang ada ini bila kita percaya kepada Tuhan. Jangan undur. Jangan undur. Jangan meninggalkan Tuhan, saudara. Ingat, seberat apapun kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini, kita mampu menjalaninya dengan baik, tanpa perlu meninggalkan Tuhan, tanpa perlu bersungut-sungut, tanpa perlu mencobai Tuhan, sebab Tuhan memberi kita kemampuan untuk memikulnya dan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.